Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini insyaallah dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita para pendengar dan pemirsa diberikan syafaat beliau dan pertolongan beliau Nabi Muhammad SAW atas izin Allah besok di hari yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya beliau Kiai Haji Hilmi Wafa atau Gus Hilmi. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau kurang fit badannya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya sehingga bisa beribadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dan pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, kajian pada sore kali ini yaitu kajian hadis Kitab Bulughul Maram dengan mengusung sebuah tema nanti insya Allah hadis yang ke-200 ya Beb ya. Ya, 191 dan 192. Oh ini 191 Ya. Dan 192. Oke ya kaum muslimin. Itu tadi tema yang akan dibahas nanti sore kali ini ya. Mudah-mudahan bagi para pendengar dan pemirsa bisa bertanya ya nanti di 0821 336 70.000 atau bisa langsung saja telepon di 0246746352. Oke langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita beliau Gus Hilmi Wafa. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjidi falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masjida lam tubna lihada. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang mengetahui bahwa ada seseorang yang mencari barang hilang di masjid, hendaknya dia mengatakan Allah tidak akan mengembalikannya kepadamu karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk hal yang demikian. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga satu hadis lagi yang terkait dengan hal ini, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau melihat seseorang berjualan atau jual beli di dalam masjid, maka katakanlah padanya Allah tidak akan
menguntungkan perdaganganmu. Riwayat An-Nasai dan At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Jadi dari dua hadis ini, yang pertama adalah tidak boleh mencari barang hilang di masjid. Yang kedua juga dilarang atau bahkan diharamkan untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Nah, jadi di sini yang pertama bahwa tujuan dari larangan ini adalah tadi yang dikatakan sebagai fa innal masjida lam tubna lihada, bahwa masjid ini tidak dibangun untuk hal-hal yang terkait dengan urusan pribadi duniawi. Ya. Nah, sehingga terkait dengan barang hilang, jual beli dan lain sebagainya, ini sangat terkait dengan hal-hal yang duniawi, yang pribadi, dan juga berpotensi untuk mengganggu orang-orang yang memang masjid itu ditujukan untuk beribadah, sehingga mengganggu orang-orang sholat, orang yang sedang berzikir, atau orang yang sedang taklim dan lain sebagainya. Nah, maka ini dilarang. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan dalam bab fikih itu ada namanya bab luqotoh, yaitu barang temuan, ya. Yang mana ketika seseorang menemukan luqotoh atau barang temuan itu dia mengumumkan di pintu masjid kan gitu, selama 1 tahun, mengumumkan tentang adanya barang yang ditemukan tersebut. Ya, barangkali ada dari pemiliknya yang kemudian bisa mengambilnya kembali. Nah, ini jelas ada perbedaan di sini. Kalau larangan ini adalah larangan mencari barang hilang, kemudian berjual beli di dalam masjid. Di dalam masjid. Kalau tadi pengumuman tentang barang hilang tadi atau barang yang ditemukan tadi itu di luar masjid, ya, di pintu masjid, tentu berarti berada di bagian luarnya, ya, di luar masjid, sehingga ini tentu tidak mengganggu apa yang ada di dalam masjid. Nah, kemudian sebagian ulama menjawab dari pertanyaan apakah larangan ini mutlak, dalam arti tadi ada dampak dari orang yang mencari barang hilang, kemudian orang yang jual beli itu karena mengganggu aktivitas orang-orang untuk beribadah. Nah, mayoritas ulama mengatakan mutlak, ya, entah itu mengganggu atau tidak, mencari barang hilang dan bertransaksi di dalam masjid itu dilarang. Tetapi sebagian ulama memisahkan antara berjual beli dengan mencari barang hilang, karena di sini disebutkan dalam 2 hadis yang berbeda. Nah, kalau yang berjual beli memang mutlak dilarang. Nah, jadi semua ulama melarang tentang jual beli di dalam masjid, baik itu mengganggu ataupun tidak. Tetapi sebagian yang lain yang terkait dengan mencari barang hilang itu ada yang membolehkan jika tidak mengganggu aktivitas yang ada di dalam masjid. Dalam arti dia tidak mencarinya itu dengan berteriak atau kemudian kesana kemari dan lain sebagainya, tetapi dia mencarinya dengan tenang, dengan senyap, ya, sehingga tidak mengganggu orang-orang beribadah di masjid. Itu masih sebagian ulama memperbolehkannya. Nah, tetapi tentu hukumnya adalah dalam batas minimal adalah makruh, ya, untuk yang barang hilang. Tetapi yang jual beli ini para ulama sepakat tentang keharamannya. Jadi kalau jual beli haram, tapi kalau mencari barang hilang itu ada yang
mengatakan haram, dan ada yang mengatakan makruh jika, ya makruhnya ini ada Terusannya. apa ya, ada syaratnya, ya syaratnya jika tidak mengganggu aktivitas aktivitas ibadah di dalam masjid dan dilakukan dengan tenang, ya, tidak dengan berteriak ataupun membuat kegaduhan yang ada di masjid. Nah, tetapi jelas bahwa ini dua-duanya adalah sebuah larangan, ya, sebuah larangan, sehingga maka kemudian ada anjuran di sini untuk bagi orang yang melihat, ya, orang yang sedang mencari-cari sesuatu yang hilang di masjid, kemudian membuat kegaduhan, ataupun orang yang berjualan di masjid, maka apa? Maka dikatakan apa? La raddahallahu alaika. Itu bagi orang yang kehilangan tadi. Semoga Allah tidak akan mengembalikan kepadamu barang yang hilang itu. Atau kalau orang yang berjualan di masjid, la arbahallahu tijarataka. Allah tidak akan memberikan keuntungan atas perdaganganmu. Nah, ini di sini bukan kemudian adalah sebuah doa yang jelek, ya. Kan nanti muncul pertanyaan, lo kok malah mendoakan yang jelek-jelek, padahal disuruh mendoakan yang baik, kan gitu, secara umum kan gitu. Nah, ini kok mendoakan yang jelek. Para ulama melihatnya ini bukan sebagai doa, karena kalimatnya juga langsung la raddahallah, ya, tidak menggunakan kata Allahumma misalnya, ya, atau ya Rabbana, tidak, tapi menggunakan la raddahallahu alaika, Allah tidak mengembalikan kepadamu. Atau yang perdagangan tadi, la arbahallahu tijaruka, Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Sehingga ini bukan sebagai doa, ya, tetapi para ulama memandangnya ini adalah sebagai bentuk celaan, ya, kepada orang-orang yang telah berbuat tercela, yaitu membuat kegaduhan di masjid tadi. Ya. Maka apa? Maka orang-orang yang seperti ini perlu dicela, perlu ditegur. Jadi ini bentuk teguran sebenarnya, bentuk teguran, bentuk nasihat, ya, bentuk nasihat. Jadi bukan mendoakan jelek, tapi apa? Tapi ini bentuk teguran, nasihat, supaya orang itu kemudian menghentikan aktivitasnya, aktivitas yang dilarang tadi, yaitu apa? Mencari-cari barang hilang ataupun berdagang di dalam masjid, ya, karena ini adalah perbuatan yang tidak menghormati kekhusyuan masjid, tidak menghormati kemuliaan masjid, yang mana masjid itu dibangun untuk beribadah, sehingga harus dibawa dalam suasana yang khusyuk. Nah, sehingga ini maknanya bukan berarti doa yang buruk, tetapi ini adalah bentuk teguran, nasihat, ya, dan celaan kepada orang-orang yang memang telah berbuat tercela, yaitu merendahkan kemuliaan masjid dan mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, bahwa kita tahu dalam sejarah Rasulullah SAW juga seringkali bermusyawarah di dalam masjid dalam hal-hal misalnya mempersiapkan peperangan, mengatur strategi perang misalnya. Itu kadang-kadang bermusyawarah dengan para sahabat di dalam masjid. Nah, ini kemudian apakah dua hal ini bertentangan? Nah, karena ini juga berarti urusan duniawi, kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau apa yang dimusyawarahkan oleh Rasulullah, yang membedakan apa dengan hal ini? Kalau hal ini adalah urusan pribadi, duniawi pribadi, ya. Sedangkan yang dimusyawarahkan oleh Rasulullah adalah untuk kemaslahatan umat, untuk untuk kemaslahatan agama. Maka ini bukan memang kelihatannya sesuatu yang duniawi, tapi sebenarnya kan karena ini adalah untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bersama, maka ini adalah bagian dari urusan-urusan akhirat sebenarnya. Nah, ini yang membedakan antara ketika
para sahabat, bahkan Rasulullah bermusyawarah di dalam masjid dengan orang-orang yang memang murni pribadi duniawi, yaitu mencari-cari barang hilang ataupun mencari keuntungan dengan berdagang di dalam masjid tadi. Nah, maka ini tentu hal yang berbeda antara dua hal tersebut. Nah, jadi intinya kalau itu di dalam masjid, maka ini harus lebih dihormati apa yang ada, aktivitas ibadah yang ada di dalam masjid. Nah, maka kalau kita bisa juga teruskan di hadis berikutnya, satu lagi yang mungkin juga terkait dengan ini, wa'an Hakim ibni Hizam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajidi wala yustaqadu fiha, rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi isnadin dhaifin. Dari Al-Hakim Ibni Hizam radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melaksanakan hukuman had di dalam masjid dan juga melaksanakan hukum kisos di dalam masjid. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Nah, ini larangan untuk melakukan hukuman had atau pidana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, misalnya rajam, cambuk ya, untuk pezina, atau potong tangan untuk pencuri, itu namanya had ya. Kemudian juga kisos ya, di dalam masjid. Tetapi kita tahu bahwa di dalam fikih untuk hukuman had dan kisos ini dilakukan di halaman masjid, bahkan setelah sholat Jumat, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihat ya. Jadi ditonton oleh orang-orang ya. Nah, ini yang membedakan apa? Larangannya di dalam masjid. Nah, kalau seperti luqotoh tadi yaitu barang temuan, ini boleh diumumkan, tapi diumumkannya adalah di luar masjid, bukan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid pun nggak boleh. Sama seperti ini, hukuman had dan juga kisos ini dilakukan di luar masjid, bukan di dalam masjid. Karena kalau di dalam masjid ini tentu akan mengganggu ya, baik itu dari sisi mengganggu kekhusyuan ibadah yang ada di dalam masjid, juga mengganggu kehormatan masjid tadi. Suasana yang mulia dari masjid itu menjadi hina, karena hudud itu memang untuk menghukum orang-orang yang terhina karena melakukan sebuah kemaksiatan. Dan juga tentu namanya had, kemudian kisos ini akan menimbulkan kotoran, kemudian mungkin teriakan-teriakan, ratapan yang dapat mengganggu apa yang ada, aktivitas dan juga kesucian yang ada di dalam masjid. Nah, jadi ini masih nyambung dengan yang tadi. Jadi ini sedia aja ada tiga hadis ya. Yang satu dilarang transaksi jual beli, mencari barang hilang di masjid. Kemudian yang kedua transaksi jual beli di dalam masjid. Yang ketiga melaksanakan hukum had ataupun kisos di dalam masjid ya. Nah, kalau di luar masjid tentu tidak ada masalah ya. Karena itu yang dilarang adalah yang di dalam masjid ya. Tetapi tadi larangan-larangannya tentu yang yang diharamkan secara pribadi tadi yang jual beli. Kemudian yang mencari barang hilang itu kalau tidak mengganggu ketenangan, kalau mengganggu itu haram, tapi kalau tidak mengganggu sebagian ulama ada yang membolehkan kan itu. Tapi hukumnya tetap makruh. Nah, kemudian untuk yang hukum had ini juga bukan lagi pribadi, tapi ini adalah bagian dari ketetapan seorang hakim ya, yang menetapkan hukuman ini, atau pemerintah ini juga melaksanakannya di luar masjid, bukan di dalam masjid. Ya, mungkin itu yang kita bisa baca pada pertemuan kali ini.
3 hadis dalam satu pertemuan ini, alhamdulillah, karena ini saling berkaitan. Oke. Baik, alhamdulillah Gus, terima kasih atas pemaparannya pada kajian sore kali ini yang berkaitan dengan hadis dari kitab Bulughul Maram. Di antaranya hadis yang sudah dibacakan tadi, disampaikan tadi adalah pertama tentang eh, lukotoh atau barang temuan, pengumuman barang temuan. Yang kedua berkaitan dengan transaksi jual beli, dan ketiga adalah tentang memberikan hukuman terhadap orang yang mungkin melakukan kesalahan yang ada di dalam masjid. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, silahkan ya yang mau bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja telepon di 024 674 6352. Oke Gus, sambil menunggu dari beberapa pertanyaan saudara kita muslim, pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa, kita bincang-bincang berkaitan dengan hadis, 3 hadis tadi. Kadang gini Gus, mohon maaf ini mengawali pertanyaan dulu dari para pendengar setia Radio Dais. Kalau pengumuman itu kan itu pengumuman. Mungkin yang belum paham adalah pengumuman itu bentuknya lewat pengeras suara atau bentuknya lewat tulisan. Jadi sebenarnya hadis ini tidak membahas tentang pengumuman ya, tapi larangan mencari barang hilang di masjid. Jadi bagi orang yang kehilangan tadi, bukan bagi orang yang menemukan. Kalau bagi orang yang menemukan tentang hadis tentang lukotoh dan lain sebagainya, nanti ada babnya tersendiri. Oh gitu. Ya, tetapi untuk ini tadi pertanyaan tadi mungkin bisa sedikit kita beri gambaran bahwa kalau memang mau mengumumkan barang temuan di luar masjid, dalam arti di pintu-pintu masjid itu juga tetap harus menjaga kehormatan masjid. Ya, tetap harus dalam koridor menjaga kehormatan masjid. Sehingga kalau diumumkan pun misalnya dengan lisan itu harus dengan tidak mengganggu suaranya itu sampai ke dalam masjid. Nah, cuman pengumuman ini kan selama 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun dia harus ngomong terus kan tentu akan berat ya. Jadi lebih mudah memang dengan tulisan tadi, ya, dengan ditulis, ditempel di pintu-pintu masjid itu tentu lebih mudah karena untuk lukotoh ini pengumumannya itu selama 1 tahun. Ya. Baik. Jadi ini sedikit memberi gambaran saja. Tapi inti dari hadis yang kita baca adalah bagi orang yang kehilangan. Ya, bahwa dilarang mencari barang yang hilang di masjid dengan membuat kegaduhan-kegaduhan. Oke. Itu dilarang mencari barang di dalam masjid dengan alasan adanya kegaduhan. Kalau semisal mungkin biasanya ini terjadi pada saudara-saudara kita, kadang ada yang ketinggalan barang, mungkin HP atau jam, itu bolehkah mencari tapi tidak diketahui oleh orang? Artinya di situ ya mungkin cari kanan kiri, terus mungkin cari di tempat-tempat yang tadi digunakan untuk sholat lah. Ya, apakah itu termasuk juga bagian dari bahwa itu tidak boleh mencari barang yang hilang? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan barang yang hilang ini beda dengan berdagang ya. Kalau berdagang ini para ulama sepakat tentang keharamannya. Tapi kalau mencari barang hilang ini sebagian ulama itu ada yang membolehkan dengan syarat. Ya, dengan syarat yaitu tidak membuat kegaduhan dengan suara ataupun tidak mondar-mandir kan itu, yang kemudian itu gerakan-gerakannya itu juga akan mengganggu kekhusyuan yang ada di dalam sholat, ketenangan di dalam masjid dan lain sebagainya. Nah, meskipun tentu itu kebolehan itu masih dalam ranah yang makruh ya, bukan
bukan kemudian boleh dalam arti mubah 100% ya, Iya, iya. tapi masih dalam ranah makruh karena memang ada potensi-potensi seperti itu. Iya, Nah, iya. jadi memang kalau memang dia mau mencari dengan berlandaskan kepada yang hukum makruh tadi, bukan yang hukum haram, dia bisa masuk ya, kembali ke tempat dia tadi terakhir, misalnya duduk atau sholat di dalam masjid. Kalau itu sudah tidak ada, ya lebih baik dia datang ke yang berwenang, yaitu misalnya pengurus masjid atau takmir masjid atau di kantor kantor masjid, sehingga nanti akan bisa ketemu dengan tadi lukotoh tadi. Nah, jadi bagi orang yang menemukan itu berkewajiban untuk mengumumkan atau menyerahkan kepada yang berwenang. Bagi orang yang kehilangan, dia juga bisa menghubungi pihak yang berwenang, sehingga ketemu di situ, sehingga tidak ada kegaduhan, tidak ada orang yang jalan ke sana kemari mencari-cari bayi yang hilang, kemudian tanya ke sana kemari, sehingga menimbulkan ketidaktenangan suasana yang ada di dalam masjid. Iya. Baik Gus, terima kasih atas jawabannya tadi. Mungkin para pendengar dan pemirsa juga bisa memahami tadi ya. Jadi artinya ya boleh mencari barang yang tadi yang hilang, asalkan tidak membuat kegaduhan atau membuat konsentrasi kekhusyukan dari para jamaah yang mungkin sedang berzikir atau beribadah, dan bisa langsung ke pengurus atau bisa ke keamanan memberitahukan bahwa ada barang yang hilang yang harus perlu dicari. Oke. Terima kasih Gus. Sambil nunggu lagi nih dari para pendengar ini, berkaitan dengan transaksi jual beli. Kadang kalau saat ini kan mungkin transaksi jual belinya tidak secara dohir, tapi secara online biasanya itu. Apakah itu sama Gus dengan apa yang disampaikan dengan hadis tadi? Iya. Tadi sebenarnya di awal kegaduhan itu kan efek samping kan itu. Iya. Nah, intinya adalah fa innal masjida la tubna lihadza. Bahwa masjid itu tidak dibangun untuk kepentingan pribadi duniawi tadi. Ya. Sehingga apabila kita transaksi di masjid, meskipun dengan online, sehingga tidak menimbulkan suara, tidak menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya. Nah, ini ini juga sesuatu yang tidak layak. Kalau toh ini misalnya tadi ilatnya atau alasan hukumnya adalah karena menimbulkan kegaduhan, ya, sehingga ketika kegaduhannya tidak ada, ini menjadi boleh, seperti tadi barang yang hilang, ini tetap larangan ini tetap ada. Maka minimal kalau misalnya boleh, itu hukumnya adalah makruh. Iya. Menurut para ulama, bahwa ilat yang tidak ada ini karena ini bentuknya adalah larangan, bahkan celaan, bahkan ilat yang utama adalah bahwa masjid itu adalah untuk kita beribadah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita justru di masjid itu kita berusaha untuk melupakan hal-hal pribadi duniawi tadi. Ya, tapi justru ini malah kita berada di masjid untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Sehingga kemudian ini minimal kalau itu boleh, itu adalah makruh. Iya. Sebagaimana tadi orang yang mencari-cari barang yang hilang, tapi dengan tidak menimbulkan kegaduhan, ini juga dihukumi makruh. Tetapi kalau yang jual beli secara langsung, ini jelas haram. Sebagaimana para ulama ini tidak ada yang berbeda pendapat terkait dengan ini. Baik Gus, terima kasih atas jawabannya. Tapi sebelum kita
menunggu dari beberapa pertanyaan para pendengar dan para pemirsa, kita akan rehat sejenak Gus setelah satu nada berikut ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya.
yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih bersama dengan saya Faiz dan guru kita, narasumber kita, beliau Gus Hilmi di ruang Radio Dais di sore kali ini ya, di 107,9 FM. Oke, Gus, ini kayaknya sudah ada yang bertanya ini. Kita sapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, nama saya Yusuf, mau bertanya, bolehkah berdagang di teras masjid? Monggo Gus. Iya. Jadi yang disebut masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk sholat. Dan pada umumnya teras masjid di Indonesia ini itu juga digunakan untuk sholat. Jadi dia bukan halaman masjid. Ya, beda lagi antara halaman masjid dengan teras masjid. Jadi teras itu adalah masjid, tetapi dia terbuka kan itu. Bangunannya tidak berdinding mungkin dan lain sebagainya. Sehingga disebut teras. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari dalam masjid dan digunakan untuk sholat, ya, dan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang ada di dalam masjid. Sehingga berdagang di teras masjid pun itu juga dilarang karena itu bagian dari masjid. Ya. Yang dibolehkan adalah di luar masjid. Kalau di luar masjid ya, misalnya di halaman masjid yang bahkan terkadang memang dibuat kayak toko-toko seperti itu, yang itu adalah tanah yang digunakan untuk kemaslahatan masjid, ya, sehingga kemudian orang-orang menyewa toko di situ yang nanti sewanya untuk kemaslahatan masjid, itu boleh karena itu di luar masjid. Tapi kalau teras itu masih berada di dalam bagian dari masjid karena digunakan untuk sholat dan lain sebagainya. Oke. Baik, itu tadi ya Pak Yusuf, sudah dijawab oleh beliau Gus Hilmi. Memang itu jawabannya. Jadi harus bisa membedakan antara teras dengan halamannya. Kalau teras biasanya masih digunakan untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Tapi kalau halaman biasanya itu yang kita ketahui adalah yang tidak bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Oke Gus, masih nyambung ini kayaknya Gus. Kalau semisal Gus mengadakan suatu acara tasyakuran di dalam masjid, terus tiba-tiba ada pedagang lewat. Dan di situ pedagang itu disuruh masuk ke masjid. Nah, disuruh masuk ke masjid. Sini, saya mau beli ini. Ada syukuran, tolong ini dikasih semua ini orang-orangnya di sini. Apakah itu juga termasuk bagian dari jual beli ataukah ya karena itu bentuknya syukuran ya mengundang itu ya tidak apa-apa misalnya seperti itu. Gimana itu Gus? Jadi intinya transaksinya itu jangan dilakukan di dalam masjid. Oke, ya. Jadi tadi kan ada dua ilat kan itu. Yang pertama bahwa itu adalah urusan pribadi duniawi. Kemudian yang kedua ada berpotensi mengganggu kan itu. Ya, mengganggu baik mengganggu kehormatan masjid maupun mengganggu kekhusyuan orang yang beribadah. Nah, jadi
transaksi ini bukan sekedar ini tidak mengganggu orang sholat, tapi ini dalam arti itu juga akan mengganggu kehormatan masjid, yang mana masjid itu sebagai tempat ibadah akhirnya menjadi tempat transaksi tadi itu, jual beli tadi. Makanya tadi misalnya ada transaksi melalui HP dengan online itu juga dilarang, ya, meskipun larangannya makruh karena tidak menimbulkan kegaduhan, tetapi itu merendahkan kehormatan dari masjid, karena masjid tidak dibangun untuk bertransaksi, ya. Masjid dibangun adalah untuk beribadah. Makanya tadi untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat keumatan, ya, bersifat untuk kemaslahatan umat dan agama itu dibolehkan. Ya, cuman ya tadi kegiatan-kegiatan itu bisa dikondisikan supaya tidak mengganggu orang yang sholat kan itu. Nah, tetapi kenapa itu dibolehkan? Ya karena itu tidak mengurangi kehormatan masjid. Sedangkan transaksi ini bukan hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga mengurangi atau merendahkan dari kehormatan masjid, dan itu yang penting di sini. Ya kadang kan memang mohon maaf Gus, kadang ketika rapat itu di dalam masjid kadang kan tidak ada, mohon maaf, tidak ada suguhannya, makanya ketika ada pedagang lewat kan biasanya langsung Pak sini Pak sini. Ya itu bisa transaksinya dilakukan di luar masjid. Lalu kemudian setelah transaksi baru makanannya dibawa ke masjid. Maka makanan itu menjadi sedekah kan gitu kan. Oh gitu. Tapi transaksi yang mau mensedekah itu dia belinya ya di luar masjid. Jangan pedagangnya disuruh masuk, tapi orangnya yang keluar. Iya, gitu. transaksinya. Jangan. Makanya orang berbincang-bincang di masjid itu juga boleh saja, ya, selama tidak mengganggu, walaupun itu bincang-bincangnya kan juga pribadi kan, ya, karena di situ tidak merendahkan kehormatan masjid. Tapi kalau transaksi ini akan berpotensi untuk merendahkan masjid, karena akan dicap bahwa masjid itu adalah tempat berdagang. Nggak ada bedanya masjid dengan pasar. Iya. Baik Gus, alhamdulillah di kajian sore kali ini kita kayaknya karena maghribnya kita maju ya Gus ya, kita sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah manfaat untuk kita semuanya. Minta doanya Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawis sabil waj'alna minal ulama'il amilin wa ibadika shalihin. Allahumma rabbana ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kajian pada sore hari ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.